Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara. Yang diangkat oleh Kompas Bisnis pada hari ini adalah yang satu ini, survei Litbang Kompas. Ini ada ragam alasan masyarakat memilih sepeda motor untuk mudik di tahun ini, di tahun 2026. Dan sepeda motor ini masih jadi andalan sebagian masyarakat pada perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Fenomena ini tertangkap dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada awal Maret 2026. Sebanyak 415 responden dari 10 kota besar di Indonesia terjaring dalam survei ini untuk memotret rencana perjalanan mudik Lebaran 2026. Kelompok pemudik adalah mereka yang merantau atau warga perkotaan yang kembali ke kampung halaman mereka karena mereka telah bermukim di wilayah luar kota. Kita lihat pilihan moda transportasi pilihan warga untuk mudik di grafik berikutnya. Nah, ini dia, saudara, dalam jejak pendapat ini menunjukkan bahwa pilihan moda transportasi mudik Lebaran di tahun 2026 ini didominasi oleh sepeda motor sebanyak 33,1%. Ada juga ini yang kedua adalah kendaraan ataupun mobil pribadi sebanyak 27,9%. Dan yang ketiga ada kereta api yaitu 13,8%. Selanjutnya ada bus ataupun juga travel 11,6%, ada pesawat terbang 5,8%, dan ada mobil rental sebanyak ataupun sebesar 5,1%. Ini kalau kita bagikan di kelompoknya, ini merupakan kendaraan pribadi. Mereka yang memilih kendaraan pribadi untuk mudik yaitu sebesar 66%, sementara mereka yang memutuskan untuk menggunakan transportasi umum yaitu sebesar 32%. Sementara yang belum menentukan ataupun belum tahu ya mau mudik atau enggak yaitu sebesar 2%. Artinya sebagian besar, saudara, responden memilih menggunakan sepeda motor untuk mudik Lebaran tahun ini. Sementara mobil pribadi dan kereta api jadi pilihan terbanyak kedua dan ketiga. Kita lihat juga destinasi mudik Lebaran 2026 berdasarkan moda transportasi di Wodata selanjutnya. Nah, ini dia, saudara, destinasi mudik Lebaran 2026 berdasarkan moda transportasi dibagi dalam 3 kelompok, diantaranya antar kota antar provinsi atau AKAP, antar kota dalam provinsi, dan juga dalam kota. Kita lihat di sini destinasi mudik Lebaran 2026 berdasarkan moda transportasinya. Kalau mobil pribadi ini yang terbesar tujuannya yaitu antar kota antar provinsi sebesar 48,6%. Sementara antar kota dalam provinsi ini sebesar 29,2%. Sedangkan dalam kota yang terakhir yaitu 22,2%. Sementara yang kita bahas saat ini adalah sepeda motor yang menjadi kendaraan mayoritas yang digunakan oleh responden yang tadi disebutkan 33% di Wodata pertama. Sepeda motor ini destinasi mudiknya sebesar 18,7%, ini di antar kota antar provinsi, sementara yang terbesar justru di antar kota dalam provinsi dan di dalam kota yaitu sebesar 39,6%. Sementara untuk bus ataupun travel ini antar kota antar provinsi mendominasi di 61,3%. Antar kota dalam provinsi di 25,8%, dan di dalam kota yang menggunakan bus yaitu 12,9% dari responden. Sedangkan kita lihat juga kereta api bagaimana, saudara, sama seperti bus ataupun travel, antar kota antar provinsi mendominasi bagi mereka yang memutuskan menggunakan kereta api. Destinasinya yaitu AKAP di 69,4%, sementara antar kota dalam provinsi sebesar 27,8%, dan terakhir di dalam kota 2,8%. Jika melihat data ini, saudara, tampak mayoritas pengguna sepeda motor sebanyak 81,4% memilih tujuan mudik di dalam area provinsinya. Lalu apa saja alasan pemudik menggunakan sepeda motor? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia, saudara. Meskipun berisiko tinggi, pemudik bersepeda motor tetap eksis di setiap Lebaran. Merujuk dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas, kita lihat ini ada alasan memilih sepeda motor untuk mudik di tahun 2026 berdasarkan tujuannya. Apa sih alasan mereka yang menggunakan sepeda motor dengan tujuan antar kota, antar provinsi? Ini yang mendominasi, saudara, ini yang berwarna ungu sebesar 37% adalah alasannya ekonomi, yaitu biaya lebih murah dibandingkan kendaraan umum. Dan yang terbesar kedua yaitu sebesar 33%, ini alasannya adalah lebih leluasa menentukan perjalanan.
Sementara 22% alasannya yang berwarna biru adalah perjalanan lebih nyaman dibandingkan kendaraan umum, saudara. Dan yang minim gitu sebesar 7% di sini adalah alasannya lebih leluasa mampir ke destinasi wisata. Lalu bagaimana dengan tujuan dari antar kota dalam provinsi bagi mereka pemudik yang menggunakan sepeda motor? Alasan utama yaitu yang paling dominan sebesar 35%, lagi-lagi alasan ekonomi, yaitu biaya lebih murah dibandingkan kendaraan umum. Dan yang kedua adalah lebih luasa menentukan perjalanan. Yang ketiga adalah perjalanan lebih nyaman dibandingkan kendaraan umum. Ada juga alasan lebih luasa mampir ke destinasi wisata. Dan ada tambahannya saudara di sini, yaitu sebesar 8% ini alasannya adalah perjalanan yang lebih aman. Justru mereka merasa dengan menggunakan sepeda motor justru lebih aman begitu ya. Dan yang paling kecil yaitu sebesar 2%, ini alasannya dapat menikmati perjalanan. Kalau melihat ini juga, saudara, terdapat pola menarik antara alasan biaya perjalanan ekonomis dan juga jarak tempuh perjalanan mudik. Yang ini dapat dimaknai bahwa semakin jauh perjalanan yang ditempuh, penghematan biaya dengan bersepeda motor semakin besar bagi pemudik. Meski demikian, polisi mengimbau saudara para pengendara sepeda motor untuk tetap berhati-hati untuk menghindari potensi kecelakaan. Saudara, selain menghemat biaya perjalanan, kira-kira apa lagi ya alasan para pemudik pulang kampung menggunakan sepeda motor, dan juga apa kira-kira tips tetap aman mudik dengan sepeda motor? Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, saat cuaca panas hal kecil bisa jadi masalah. Perlengkapan apa yang wajib dibawa oleh pemudik saat panas, terutama bagi mereka yang mengendarai sepeda motor? Bagaimana manajemen waktu mudik bersama keluarga saat cuaca panas? Kompas Bisnis tanya praktisi otomotif Anjar Leksana. Mas Anjar, tadi Halo. kita lihat ada data dari Harian Kompas, dari Litbang Kompas, bahwa pada mudik 2026 sebesar 33% ini didominasi oleh sepeda motor. Kita bisa nggak Mas Anjar berbagi tips paling penting agar pemudik sepeda motor ini tetap aman dan juga tidak mengalami heat exhaustion saat perjalanan panjang? Baik, sebetulnya kalau misal ideal ya, kalau kita mau mudik, sepeda motor itu kurang direkomendasikan untuk mudik. Tapi kan itu jadi pilihan paling murah, paling banyak dipakai oleh masyarakat. Mau gimana pun juga itu jadi apa ya, pilihan yang paling realistis sekarang ya. Jadi, tapi sebaiknya ketika menggunakan sepeda motor, gunakan riding gear atau perangkat keselamatan pengendara yang lengkap. Nah, khususnya untuk musim sekarang ini kan musim panas, gunakan beberapa jaket, glove dan lain-lainnya, helm yang berstandar SNI yang dengan baik. Nah, manajemen waktu juga penting. Kalau misalnya mudik menggunakan sepeda motor, sebaiknya mungkin setelah subuh, setelah kita sahur, kita bisa bergerak karena suhu udara relatif sejuk, badan kita segar dan kita tidak masih ada banyak tenaga untuk bergerak. Dan usahakan kalau misal sudah kita berkunang-kunang, sudah lemas, menepi, karena motor itu kan relatif fleksibel ya untuk menepi di jalanan atau beristirahat di tempat yang aman, misal kayak SPBU atau restoran atau tempat-tempat yang dirasa aman lah, jauh dari resiko. Oke, tadi kita lihat juga bahwa perjalanan yang biasanya ditempuh oleh para pemudik dengan sepeda motor ini di rentang antara 80 sampai 100 km ini. Betul. Dalam artian masih di dalam provinsi. Ada juga sih yang di luar provinsi, namun kebanyakan di dalam provinsi. Ini artinya sebetulnya masih rentang yang panjang juga, 80 km sampai 100 km begitu. Apa yang perlu diantisipasi dengan jarak yang begitu panjang dengan sepeda motor? Ya, sebenarnya kalau kita berkendara menggunakan sepeda motor, pastikan bahwa jarak aman berkendara, bukan jarak, waktu berkendaranya 1,5 sampai 2 jam gitu kan, dan jeda istirahatnya itu 15 sampai 30 menit. Jadi kalau misal over dari 30 menit, biasanya badan kita malah jadi lebih ngantuk, lebih nggak bersemangat untuk berkendara. Nah, kalau yang namanya istirahat itu, ya lepas helm, lepas jaket, santai, karena itu bisa mendinginkan badan kita. Kalau misal kita kan kalau siang-siang sampai siang itu kan panas sekali ya, itu sangat bermanfaat lagi untuk menggairahkan badan kita supaya kita semangat lagi berkendara di cuaca yang panas sekarang ini. Dan kalau misal berkendara menggunakan sepeda motor itu pastikan bobot ya. Idealnya itu kalau dari buku manual di pabrikan itu idealnya 120 kg sampai 180 kg. Jadi kalau mudik maksimal berkendara
berboncengan hanya satu orang, tidak disarankan menggunakan membawa anak-anak, atau bahkan kalau mudik kita membawa bensin cadangan. Nah, itu sangat tidak disarankan karena berbahaya. Kalau misal memang kapasitas bensin kita sudah berkurang, misal tinggal 25% di indikator, sebaiknya menepi, cari SPBU sambil kita beristirahat. Jadi pikirkan risiko-risiko yang sangat besar ketika berkendara menggunakan sepeda motor. Oke. Seperti itu. Artinya bagaimana sih Mas strategi yang ideal gitu dengan menggunakan sepeda motor, meskipun memang tidak direkomendasikan, tapi karena kondisi ekonomi Ya. banyak yang memilih untuk menggunakan sepeda motor. Bagaimana cara ataupun strategi berkendara yang ideal untuk sepeda motor, karena mengingat ini juga berbarengan dengan mobil begitu, masih ada potensi kecelakaan di sini. Bagaimana untuk menghindari ataupun mengantisipasi hal ini? Ya pastinya kan sebelum berkendara, pastikan semua pengereman, kesehatan motor juga aman kan. Terus kedua, manajemen waktu itu yang paling penting sih, karena manajemen waktu itu kalau kita mau berkendara ke Jawa Tengah misal dari Jakarta gitu kan, berarti pasti akan ada jarak yang jauh. Nah, persiapan itu kesehatan mental juga sih sebenarnya. Kalau misal kita macet-macetan, kita lebih resiko terhadap emosi. Kalau kita suka emosi, pasti berkendaranya pasti berantakan. Nah, Iya. itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian yang namanya mudik itu kan kalau di kita muslim masuk dalam kategori safar, perjalanan jauh untuk bertemu dengan keluarga. Itu memang dibolehkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Nanti kita akan menggantinya di kemudian hari. Nah, itu bisa kita berbekal makanan dan minuman secukupnya untuk berbekal di perjalanan. Nah, boleh juga kita membawa minuman isotonik yang menggantikan cairan tubuh kita supaya kita berkendaranya juga optimal. Seperti Oke, itu, Mas. kalau dari kecepatannya gimana Mas? Apakah memang yang sedang saja tapi konsisten begitu, atau kan ada juga yang suka buru-buru gitu, jadinya memilih untuk ngebut begitu? Ya, sebenarnya kalau menggunakan sepeda motor ya kan biasanya ada limitnya ya di dalam motor itu, ada itu yang melimit paling maksimal 100 kilometer per jam, itu motor secara umum ya, bukan motor sport. Nah, kalau misal mau irit bahan bakar ya rata-rata 60 sampai 70 kilometer per jam itu udah optimal. Dan kalau misal mudik pun ngapain sih kita buru-buru, yang penting kita kan mudik kan cari aman ya, sampai tujuan tuh dengan selamat. Jadi sebaik mungkin nikmati mudik walaupun mungkin macet, mungkin panas, tidak usah mudah terprovokasi oleh orang lain, kesenggol sedikit, misal kita jadi emosi, kita udah niatnya untuk ketemu keluarga, niatnya ketemu bersilaturahmi, Oke. sudahlah gitu, relax aja gitu, tidak usah terburu-buru, seperti itu. Oke, santai dan tidak terburu-buru ya. Tapi sebelum Ya, berangkat tentunya banyak yang perlu dipersiapkan. Hal yang paling betul. krusial apa yang perlu dipersiapkan? Paling tidak dari komponen motornya aja, apa yang perlu dipastikan? Ya kalau misal komponen motor udah sehat, pengereman semuanya oke, mesinnya oke, nah yang paling utama adalah riding gear. Riding gear itu misal gunakan helm yang berstandar SNI misalnya. Nah, lebih baik lagi gunakan yang helm yang menggunakan visor atau kaca dalam yang berwarna hitam. Nah, itu bisa mengurangi silau lah ketika siang hari kita berkendara, dan juga pasti tidak terlalu panas kalau misal ada visornya. Kemudian digunakan juga kalau bisa gunakan jaket dan celana panjang yang sesuai dengan keperuntukan untuk riding. Memang ada spesifikasi yang berbeda. Kalau misal jaket biasanya ada semacam ventilasi untuk sirkulasi udara. Jadi panas tubuh kita itu bisa tersirkulasi dengan baik sehingga kita tidak mudah lelah. Nah, kemudian gunakan juga sarung tangan yang full kalau bisa ya, full supaya tidak terkena matahari. Terus kalau misal celana, sebaiknya kalau ada, memang ada beberapa celana untuk riding. Karena untuk celana dan jaket itu ada pelindung khususnya di bagian lutut dan bagian siku tangan. Nah, jadi itu kalau misal kita berkendara jarak jauh, kalau misal amit-amit kita ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya menekan resiko itu gitu kan. Kemudian sepatu juga jangan lupa gunakan sepatu yang full tertutup, jangan pakai sendal karena ya tidak aman. Terus jangan lupa pakai masker atau buff penutup hidung yang proper supaya debu tidak masuk. Seperti Oke. itu. Tadi selain juga sepeda motor yang memang mendominasi begitu para pemudik pada tahun 2026 ini, tadi juga yang kedua masih banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun mobil. Ya. Kalau tadi sepeda motor ada Mas Anjar merinci begitu apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga dipastikan sebelum berangkat. Kalau mobil bagaimana Mas? Ya, kalau mobil itu perhatikan juga aspek penumpang dan berkendara ya. Kalau misal kita kebanyakan mobil MPV, ya SUV,
Itu kan berapa sih jumlah kapasitas penumpang yang optimal, ya sesuaikan dengan jumlah seat belt. Kalau misal mobil MPV itu ada 7 seat belt, jadi mobil itu boleh diisi maksimal 7 orang. Kalau Hmm, misal compact SUV itu hanya 5 seat belt, ya berarti hanya boleh diisi oleh 5 orang. Disesuaikan dengan jumlahnya. Nah, kemudian kalau musim mudik kayak gini kan kita bawa barang-barang banyak ya Mas ya. Nah, pastikan juga bobot maksimal yang bisa ditampung oleh kendaraan. Biasanya di buku manual itu ada, atau misal kalau misal mau cepat cari di internet mobil tertentu berapa sih berat bersih yang kita bisa bawa. Misalnya untuk jenis LSUV, LMPV itu rata-rata hmm. daya tampungnya 500 kilogram. Nah, kalau misal mobil itu diisi 5 penumpang dengan bobot 60 kilogram, katakanlah ya, berarti kan 300, sisa barang-barang yang kita bisa bawa di bagasi belakang adalah 200 kilogram. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian untuk bagian atap, jangan tidak disarankan menggunakan terpal ya, karena sangat berbahaya. Terpal yang di atas, karena kan bisa membahayakan yang di belakang kalau misal tidak kuat dan ikatannya tidak bagus. Nah, kalau misal ada roof box, boleh digunakan roof box. Karena roof box itu kan landasannya, dasarannya berpegangan di bagian rangka kanan dan kiri, jadi lebih aman dibandingkan menggunakan terpal. Dan roof box itu pun ada aturannya, tidak boleh lebih dari 70 Oke, sampai 73 kilogram, itu berdasarkan pabrikan ya, baik. seperti itu. Baik, banyak yang harus dipersiapkan, baik mereka yang mau mudik pakai mobil maupun sepeda motor, yang Ya. intinya tetap berhati-hati di jalan, karena memang mudik ini biasanya rentang jaraknya juga cukup panjang. Terima kasih Anja Laksana, praktisi otomotif, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas.